Hai semuanya, jumpa lagi dengan Pak Guru ya. Hari ini kita belajar tema 2 subtema 1 pembelajaran ketiga dengan materi cara tubuh mengolah udara bersih. Simak baik-baik ya. Pak Guru akan membacakan hari menanam pohon yang ada di buku tema kamu. Dengarkan baik-baik. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanam pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Kamu tadi sudah mendengarkan penjelasan tentang Hari Menanam Pohon. Sekarang, lengkapilah peta pikiran berikut. Pertanyaannya, yang pertama, kapan hari menanam pohon? Yang kedua, apa yang dilakukan? Yang ketiga, di mana kegiatan dilakukan? Yang keempat, siapa yang melakukan hari menanam pohon? Yang kelima, mengapa kita harus menanam pohon? Dan yang terakhir, pohon apa yang ditanam pada hari menanam pohon? Silakan kalian kerjakan di buku tugasmu ya. Anak-anak, kita ke materi berikutnya ya. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, contohnya adalah mengerjakan tugas yang ditugaskan oleh orang tua ataupun guru. Contoh tanggung jawab terhadap keluarga adalah seorang ibu yang sedang mendidik anaknya. Contoh tanggung jawab terhadap masyarakat yaitu ikut dalam kerja bakti di lingkungan masyarakat. Contoh tanggung jawab terhadap bangsa dan negara adalah mengharumkan nama bangsa di kancah internasional seperti olahraga. Kita ke materi berikutnya lagi ya.
yaitu jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dicermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikarunia sumber daya alam yang melimpah. Karunia ini sudah sepantasnya kamu syukuri dengan memanfaatkan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha. Ada usaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, perdagangan, dan perindustrian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah perdesaan atau pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Di bidang peternakan, peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. A. Peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. B. Peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Yang C. Peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. A. Barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. B. Barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Yang C. Barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas. Akhirnya terjadi saling ketergantungan dalam memenuhi barang kebutuhan. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik.
Cukup sekian pembelajaran hari ini ya. Dan jangan lupa pelajari lagi buku tema kamu. Sampai jumpa.